Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam praktek sholat subuh yang kita lakukan tadi, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat bersama. Di antaranya, sangat disayangkan sekali jika seandainya ada seorang yang melakukan sholat khususnya berjamaah di masjid, tetapi pertama dia meninggalkan pemakai siwak sebelum dia sholat. Dalam hadis Nabi SAW menekankan, bahkan dalam lafaz laula an asyqa ala ummati, andai tidak memberatkan umatku, andai tidak memberatkan umatku. Nabi seakan-akan bertanya, kira-kira umatku berat tidak pakai siwak? Berat apa tidak memakai siwak? Kira-kira tidak berat. Saya pastikan ya Rasulullah, kami tidak berat memakai siwak. Malu kalau kita mengatakan memakai siwak berat. Karena memakai siwak itu hanya tinggal mengambil dari kantong kita satu sebatang kayu, lalu kemudian menggosokkan ke dalam, memasukkan ke dalam mulut kita dan membersihkan gigi kita. Baik kayu kecil saja. Fadilahnya sangat besar. Harganya murah sekali. Tetapi yang melakukan salat dengan memakai siwak, kata Nabi, lebih afdal 70 kali lipat antara orang yang salat dengan siwak dengan orang yang tidak memakai siwak. InsyaAllah setelah hari ini tidak ada lagi salat kita terkecuali dengan memakai siwak. Harganya murah, dijual di banyak tempat. Di dalam fikih diterangkan bahwa sunnahnya memakai siwak itu dengan memegang tangan kanan dan meletakkan jari kelingking kita di bawah ujung bawahnya siwak. Jadi begini posisinya megang siwak. Lalu kemudian diletakkan di tengah gigi atas, lalu ditarik ke kanan, turun ke bawah, dinaikkan lagi ke gigi atas sebelah kiri, lalu ditarik lagi turun ke bawah. Diulangi 3 kali. Bentuknya bentuk 8 atau bentuk S. Kata Rasulullah, siwak ini akan meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam beberapa fadilah siwak disebutkan oleh ulama bahwa di antaranya orang selain sehat dengan memakai siwak, maka dia akan dimudahkan nanti pada saat sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya seorang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucap la ilaha illallah? Artinya dia husnul khatimah. Di dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan itu yang dikatakan oleh ulama dengan husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah adalah orang yang mengakhiri ucapan saat hidupnya. Di akhir detik-detik hidupnya dia mengatakan la ilaha illallah. Maka dia adalah orang yang mati husnul khatimah, dan Nabi mengatakan orang ini akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan apa? Selain dia membiasakan dirinya dengan berzikir la ilaha illallah. Khususnya hari ini, perbanyaklah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hari Arafah ini, zikir yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang perlu kita ingat bersama terkait dengan salat yang kita lakukan tadi adalah memastikan diri kita memakai siwak. Namun jika seandainya kayu siwak tidak punya, apakah kemudian kita tidak mendapatkan sama sekali fadilah atau tidak ada cara lain untuk mendapatkan fadilahnya siwak? Tidak juga. Karena di dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa memakai siwak itu yang afdal dari kayu arak. Kayu siwak yang saya tunjukkan tadi. Memang tidak ada tumbuhnya di Indonesia, tidak ada. Tumbuhnya di negara-negara Arab yang tandus dan panas. Tetapi alhamdulillah bahwa banyak sekali jalan mendatangkan kayu tersebut ke Indonesia untuk kita jadikan siwak. Bahkan kalau tidak salah harganya yang bagus, yang masih basah, yang disegel itu tidak lebih dari 15.10 atau 15.000 rupiah. Sangat murah sekali dibanding dengan fadilah yang akan kita dapati dengan saat kita sholat dengan memakai siwak. Kalau seandainya tidak ada kayu tersebut, maka dengan apapun, dengan sikat gigi, dengan apapun, benda apapun yang kasar, yang kira-kira dapat menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Disunnahkan memakai siwak, khususnya saat salat, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berbicara dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya kita saat berbicara kepada sesama manusia dengan bau yang tidak sedap, dengan gigi yang kotor, mungkin kita pasti malu. Bagaimana dengan adab dan sopan santun saat kita akan bermunajat dalam sebuah munajat agung, yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada, maka dengan seluruh yang kasar. Mau pakai siwak bisa, mau pakai kayu, ambil kayu di depan rumah, dipotong, dijadikan siwak, itu bisa dapat fadilahnya siwak, dapat sunnahnya siwak. Bahkan terkadang kita lihat orang-orang dulu, ketika dia lupa membawa siwak, maka dijadikan ujung kerahnya atau ujung daripada lengan bajunya itu dijadikan untuk siwak. Kotor nantinya. Mereka mungkin tidak terlalu terfikirkan kepada kotornya lengan baju saat dijadikan untuk membersihkan gigi, karena sayang jika kehilangan fadilah. Yang mana salat yang kita lakukan pada hari ini dengan salat subuh yang akan kita lakukan besok tidak sama. Hari yang kita hadiri pada hari ini dengan hari Minggu yang akan kita hadiri pada minggu yang akan datang itu tidak sama. Pada saat matahari terbit, fajar terbit, maka hari itu mengatakan, Ibna Adam, ana khalqun jadid. Wahai manusia, ketahuilah bahwa aku ini adalah hari makhluk yang baru. Sama memang namanya minggu atau ahad, antara kemarin dengan sekarang, tetapi ahad yang kemarin itu bukan ahad yang sekarang. Ahad yang akan datang bukan ahad hari ini. Tetapi ahad yang kemarin itu sudah dilipat oleh Allah. Sudah kembali dengan seluruh amal kita. Sudah tidak akan kembali lagi. Kalau kita dalam hidup punya jatah 1000 ahad, 1000 minggu, 1000 hari minggu, maka minggu demi minggu itu akan berkurang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Demikianlah orang kadang-kadang yang hatinya faham terhadap ruginya kalau ada amal soleh yang terlewatkan daripada kita, seringkali dia tidak memikirkan kotor, karena saya bisa nanti cuci baju saya. Yang penting saya tidak kehilangan hari ini, subuh ini, yang tidak akan pernah kembali lagi, sempurna atau lebih sempurna dengan sholat memakai siwak. Yang tidak diperbolehkan, artinya tidak terhitung memakai siwak dengan jari-jari atau dengan badan kita. Misalnya ada orang yang tangannya keras, tangannya kasar, tukang batu misalnya. Tukang batu kan tangannya biasanya kasar. Tapi tidak hina, saudara. Tukang batu tangannya kasar,
itu bisa lebih mulia di sisi Allah daripada orang alim sekalipun, daripada pejabat tinggi sekalipun. Karena cucuran keringat dari seorang suami yang mencari nafkah dengan susah payah untuk menafkahin keluarganya demi kewajibannya sebagai seorang suami, itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kasar tangannya mau pakai siwak, tidak boleh. Tidak mendapatkan fadilahnya siwak.